Nah, oke, kembali lagi di channel saya. Dan untuk sekian lamanya saya nggak upload video, karena untuk akhir-akhir kemarin itu saya lagi cari gambaran baru buat project yang baru lagi gitu. Dan ini untuk projectnya ada di samping saya. Tak spill sedikit ya, ini udah bukan Genio lagi. Yang sekarang ini bisa dibilang rivalnya Civic Genio gitu. Nah, untuk mobilnya Toyota Great Corolla tahun 92. Kondisinya kayak gini. Ini kondisinya hampir bisa dibilang siap pakai ya untuk dari segi mesinnya. Nah, jadi kenapa saya pilih si Great Corolla ini buat mengganti si Genio? Karena untuk yang pertama, kalau menurut saya untuk pengetahuan atau ilmu tentang dunia pergenionan saya udah cukup gitu. Jadi untuk plus minus Genio seperti apa, rasanya punya dan ngopeni atau memelihara Genio kayak apa, terus kemudian untuk harga pasarannya itu berapa, itu insya Allah udah tahu semua. Dan untuk yang kedua, kenapa saya pilih Great Corolla ini, karena ini bisa dibilang rival dari Civic Genio yang untuk tahun kelahirannya itu sama gitu. Ini belum saya apa-apain, bener-bener belum saya rubah-rubah atau pokoknya belum disentuh lah, soalnya bener-bener semalam saya dapat. Dan untuk kondisinya mungkin dimulai dari bagian eksteriornya dulu gitu. Nah, untuk bagian depannya ini ya faktor umur ya, untuk lampunya ini udah agak kuning. Dan ternyata kalau Great Corolla itu ininya Mika ya, ini tapi ini gampang bisa di nano burning. Terus kemudian untuk bagian grill, setahu saya untuk tahun 92 ini harusnya grillnya nggak kayak gini, dan kayaknya ini udah gantian. Untuk bumper ini kondisinya ya masih cukupan, walaupun ada beberapa titik yang udah repaint, cuma belum dempulan gitu, belum tebel gitu. Tapi overall kondisinya utuh. Dan ini AB Jogja, AB Bantul, pajangnya hidup. Terus kemudian untuk kam mesin ini bener-bener masih kaleng. Wih, kaleng breng. Kurang lebih untuk bagian depan minim perawatan. Kita pindah ke bagian samping. Nah, untuk bagian sampingnya ini juga minim sentuhan. Paling untuk bagian fender ini udah bekas repaint, dan repaintannya itu kurang bagus gitu. Tapi ini kalau menurut saya masih bisa dikembaliin, dikinslongin dengan cara dipoles. Yang penting ini masih kaleng. Terus kemudian untuk pintu ini malah masih orisinilnya, mudguardnya juga masih ada. Sampai sini ini pintu dua-duanya masih orisinilnya, bener-bener belum kena spet. Paling untuk bagian fender sini, nut ini ke atas ini udah spet, tapi belum dempul. Catnya juga sama kayak fendernya itu, agak kasar, tapi bisa dihalusin lagi dengan cara dipoles gitu. Untuk handle masih utuh, dan mudguard belakang masih ada. Yang saya risih untuk di mobil ini sekarang, ini ada si talang air. Ini mungkin bakal saya lepas. Terus kemudian bagian velg ini juga pakai ring 16. Apa sih fosen-fosenan po yo. 16 kayaknya lebar 78, dan bakal saya ganti. Untuk bodi keseluruhan juga mungkin bakal saya poles ulang, jadi biar lebih menyala lagi warnanya gitu. Bagian samping sebelah kiri bedanya, untuk ini masih benar-benar orisinil. Ini ada baret-baret orinya, jadi belum dempul, masih kaleng breng. Terus kemudian pintu juga masih orisinilnya nih, lecet-lecet. Sama pintu belakang juga masih orinya nih, lecet-lecet. Paling untuk bagian samping kiri yang repaint itu ada di bagian fender sini. Karena ini bekas roll-rollan ya, ini udah di roll, cuma rollnya itu nggak sampai yang habis gitu, jadi masih ada kayak lipatannya di dalam sini.
ya nge-V lah, mirip-mirip huruf V. Mungkin karena repaintnya karena lipetan fender yang kurang rapi itu. Sama karet-karetnya ini juga belum sileran, masih utuh. Biasanya kalau mobil-mobil tua kayak gini kan rawannya di karet, soalnya mungkin carinya susah atau udah bekas repaint yang rata-rata itu ngakalinnya pakai di sealer, dan itu bisa menimbulkan kebocoran kalau sealerannya nggak rapet. Maka sebaiknya untuk masalah karet-karet itu carinya yang masih utuh ya, seenggaknya walaupun rusak-rusak dikit tapi belum bocor gitu. Ya wes, untuk samping kirinya kayak gini. Kita lanjut ke bagian yang belakang. Nah, untuk yang bagian belakang ini bener-bener minim PR, soalnya ini masih bawaannya. Ini aja lecetnya masih kelihatan aslinya, emblem-emblem juga masih komplit. Garisnya ini setahu saya kalau 92 bukan yang kayak gini ya, bukan yang hitam ya. Tapi ya nggak tahu, mungkin bagi kalian yang udah lama main grid Corolla itu kalian bisa komentar di bawah untuk aslinya sebenarnya untuk penampilan grid Corolla tahun 92 itu kayak apa. Setahu saya juga untuk mika lampunya ini juga bukan clear gitu, setahu saya kuning. Dan ini sepertinya sih udah gantian gitu. Nah, untuk bagasinya, wih, ini bener-bener belum saya beres-beresin lah mobilnya nih. Isih untuk cover sarung mobil digoleki lah, engko gari ono sarung Wadimor. Ki ono wah, segede banget cah. Iki apa sih, speaker masjid gitu ya. Ya gede banget ya. Nah, untuk dalamnya ini ban serep. Wih, isi ono dope Toyota. Ini kancingan Toyota. Terus kemudian untuk bodi-bodinya ini masih utuh, belum bekas nabrak. Terus kemudian di sini ada dongkrak ya, latar-latar. Terus ada penambahan subwoofer sama gabus-gabusan gini-gini iki. Untuk tulangan sini juga masih utuh lipetannya nih. Dan untuk ini loh, perintilan-perintilan kecil ini apa sih iki? Buat menutup lubang gitu ya. Ini masih aslinya Zibart. Jadi Zibart itu kalau bagi kalian yang nggak tahu, itu kayak semacam company yang berhubungan sama perawatan bodi mobil gitu. Jadi setahu saya untuk Zibart ini kayak ngasih semacam anti karat di bagian bodi-bodinya. Dan ini untuk penutupnya masih ada Zibart kecil-kecil. Dan kalau menurut saya itu poin plus sendirilah gitu. Soalnya perintilan kecil kayak gini carinya itu lumayan susah gitu, kalau setahu saya. Dan intinya ya saya suka aja dengan perintilan-perintilan kecil yang apa ya, mungkin jarang orang notice lah gitu. Dan yos, untuk kurang lebih untuk belakangnya kayak gini. Kita masuk ke bagian interiornya. Nah, untuk bagian interiornya ini saya suka banget. Bagian interiornya bener-bener yang komplit. Ini bener-bener yang apa ya, nggak ngeliatin kalau mobil ini tahun 92 gitu. Untuk dashboardnya ini masih utuh banget, nggak ada pecah sedikit pun. Untuk kisi-kisi AC-nya juga masih utuh, nggak ada yang pecah. Paling untuk satu-satunya yang pecah itu bagian knop AC, tapi ini ada pecahannya sih. Nah, ini ada pecahannya, mungkin bakal saya rekondisi, bakal saya custom biar bisa kepasang lagi. Ini masalah gampang. Untuk laci-lacinya ini juga masih bagus. Laci ini juga masih. Di sini ada tempat penyimpanan kecil juga masih. Untuk cover shift knob-nya juga masih. Paling ini yang dirubah dari owner sebelumnya. Ini penambahan cover jok yang di dalamnya ada cover aslinya yang bahannya itu kayak semacam bludru gitu, kayak mirip-mirip kayak gini lah. Dan ini kedepannya bakal saya lepas ya, soalnya biar kelihatan asli di bagian interiornya gitu. Nah, untuk penyimpanan ini ono lampu barang film sudah bunyi nih gini. Ini juga masih kenceng. Door trim juga masih utuh.
paling untuk bagian ini ya, apa sih ini jenenge, garnish door trimnya yang udah di cover sama kayak si cover joknya gitu. Dan untuk sukanya saya sama Grid ini dibanding Genio yang pernah saya punya, Grid Corolla ini punya banyak laci penyimpanan ya. Ini contohnya ini saat bisa dibuka mana aja boleh, aku lagi ngerti anjing. Berarti nih ini satu, terus kemudian ditarik lagi, ini ada ruang lagi 2, 3, 4, 5, ini aspal sih sebenarnya 5, 6 untuk apa jenis door trim juga ada kanan kiri, berarti 8. Terus di sini juga ada 9, udah sih 9 ruang penyimpanan yang menurut saya cukup banget buat nyimpen barang-barang kecil yang sekiranya itu harus tetap stay di mobil. Panel-panel speedometer semua nyala, nggak ada yang miss, nggak ada yang error. Dan untuk yang depan kurang lebih kayak gini ya. Kita pindah ke bagian yang belakang. Untuk bagian belakang, oh ini ada tempat penyimpanan lagi. Berarti sekitar piro mau hitungan terakhir? 10 berarti. 10 penyimpanan. Nah untuk bagian belakang ini juga udah di cover yang kedepannya bakal saya lepas. Dan kalau apa ya, perasaan saya ya, ini untuk ruang belakangnya ini lebih sempit dari Genio gitu. Gak tahu ya, mungkin karena faktor bagasi ini lebih besar dari Genio, atau mungkin emang dimensi mobilnya yang lebih kecil atau lebih pendek dari Genio, saya nggak tahu. Ya mungkin bagi kalian yang tahu bisa komen di bawah. Terus kemudian untuk yang belakang ini bagian tray belakang ini juga masih utuh, masih ada speaker bawaannya 2, sama ada stop lamp yang di kaca ini. Cover atas juga masih komplit semua. Di sini juga ada perintilan kecil-kecil yang penutup apa sih lubang-lubang ini dari zipart. Ini kono ora? Ono teh. Iki. Ah, gini-gini iki. Iki aku seneng ya. Cilik-cilik tapi detail. Dan untuk ya bagian interiornya kurang lebih seperti itu. Kita langsung ke bagian terakhir atau ininya, yaitu mesin. Aduh, bener-bener kering, karena kalau menurut saya selama itu nggak rembes, nggak bau-bau oli, itu masih kemungkinan besar ya itu masih oke gitu, perawatannya di bawah sembari jalan itu masih bisa gitu. Kering total, bahkan ini masih kotor karena belum saya bersihin, karena memang sengaja belum saya bersihin karena biar konten ini tuh kayak seolah-olah dadakan ngono. Ya intinya ngono lah. Ini kemarin saya dapat di daerah Bantul paling selatan, dan untuk dibawa ke sini yang notabene di sini tuh condong catur itu aman, temperatur itu nggak sampai setengah. Olinya ini juga baru ganti, itu di bagian kartu perawatan oli masih ada kilometernya. Fan belt juga baru, power steering enteng normal, radiator ini baru, bener-bener baru loh, bisa ketok anyare. Terus kemudian untuk detail-detail kecil kayak gini, stiker kendaraan ini telah dianti karat oleh Zipart. Detail-detail yang saya suka dari mobil-mobil tua kayak gini gitu. Sama ini juga nih Toyota pakai bahasa Inggris. Kalau menurut saya ya ini bener-bener nggak ada PR gitu, soalnya nggak ada yang kelihatan bagian mesinnya harus disentuh gitu. Soalnya untuk di bawah jalan juga normal, kipasnya masih otomatis, untuk komponen AC-nya juga masih normal. Ya paling untuk bagian mesin sih cek-cek perawatan aja sih, kayak bahasanya busi. Terus kemudian untuk pembersihan throttle body, ya yes, mungkin hal-hal perawatan kayak gitulah. Untuk knalpot juga masih standar, nggak standar sih, headernya aja yang standar. Tapi untuk resonator sama mufflernya itu udah gantian dan suaranya itu kenceng gitu. Dan untuk kurang lebih kondisi overall si Grid Corolla ini kayak gitu.
kita lebih fokus ke bagian eksterior atau tampilannya gitu. Soalnya ini yang bener-bener bikin saya risih, bikin saya pengen mempercantik lagi itu bagian eksteriornya sama kaki-kaki. Untuk bagian mesin dan interior itu sangat-sangat minim gitu. Dan yowes, untuk seperti apa perjalanan si Grid Corolla ini sampai selesai, nanti saya bikinkan playlistnya sendiri dan kalian bisa tonton di situ. Dan mungkin kalau misal kalian nggak expert sih, lebih mendalami dunia per Grid Corollaan, kalian bisa sharing-sharing di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya gitu. Oke, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan, silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep watching terus and see ya. Ini malah masih originalnya. Panas anjing. Hah? Panas. Iya makanya.